Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Winsu TV, salam sehat. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang refleksi akhir tahun Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Untuk kita mengetahui bahwa Winsu dengan visinya sejak tahun 2020 bagaimana pengintegrasian ilmu dengan wahdatul ulum, moderasi beragama, dan mengedepankan Islamic hospitality menuju smart campus. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Winsu Medan, yakni Profesor Dr. Lahmudin Lubis, MED. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang hari ini bisa ngobrol, bisa bincang-bincang dengan Prof. Lahmudin terkait Winsu. Ya. Winsu kita ya, Prof ya. Winsu kita. kita. Ya, Bila bisa berbagi, Prof, bagaimana perkembangan capaian di Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk visi dan misi Winsu, tentu yang diintegrasikan dengan visi dan misi di FDK sendiri, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bang, baik, kita sudah merasakan memang banyak hal positif yang sudah dirasakan oleh dosen dan mahasiswa kita setelah bergulirnya bisnis rektor yang menurut kami sangat bagus sekali. Itu menunjukkan integrasi ilmu atau integrasi beragama di dalam kampus UIN Sumatera Utara atau UIN kita ini. Nah, secara umum kami merasa dan dapat membuktikan kedudukan sebagai rektor sangat luar biasa bagusnya. Karena memang harapan kita semua sesuai dengan harapan para rektor kita bahwa adanya keterpaduan, kesamaan pandangan dan pengamalan antara ilmu dan amaliyah. Itu artinya bahwa dalam tataran keilmuan kita tidak lagi memisah atau dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Padahal itulah sama, diintegrasikan dia. Artinya memadukan pendekatan-pendekatan sains atau teknologi yang pendekatan studi keislaman sehingga dia punya satu kesatuan utuh dan sempurna. Nah, ini juga alhamdulillah sudah mulai berjalan, apalagi orang-orang yang diamankan oleh rektor untuk menyampaikan pesan atau visi ini cukup banyak sekali. Nah, karenanya pemahaman baik dosen bisa semakin bagus dalam menerapkan yang namanya integrasi ini itu sendiri. Walau demikian tentunya perlu masih tetap pembenahan dan penyempurnaan, karena kalau kita masih belajar melalui online ini belum semua mahasiswa bisa mengikutinya gitu. Yeah. Harapan tentunya nanti setelah kita mulai kuliah tetap muka, kita akan lebih kembali dapat ditelurkan, dapat menyampaikan kembali sehingga masyarakat secara umum bisa memahami betul konsep integrasi ini gitu. Nah, salah satu barangkali yang perlu kita terjemahkan itu adalah jangan terjadi dikotomi antara ilmu dan etik. Kita harapkan itu ada sinkronisasi, artinya bahwa semakin tinggi ilmu mahasiswa kita, semakin paham tentang agama ini, maka akan semakin membias, berpengaruh positif terhadap semakin bagusnya akhlaknya. Nah, ini kita harapkan. Dan kalau Anda belum sampai ke tahap itu, ilmu walaupun bertambah, sainsnya semakin bertambah berkembang, tapi amaliyahnya tidak ada atau tidak sesuai dengan yang diamalkan, itu dengan apa yang ditahuinya tadi, ini berarti belum terwujud secara maksimal konsep wahdatul ulum itu. Nah, jadi tugas semua pihak lah, tentu sebagai pimpinan, sebagai dosen profesor dakwah, sebagai bagian dari pimpinan Sumatera Utara ini, kita berupaya semaksimal mungkin dapat menerapkan ini sehingga harapan ke depan baik mahasiswa maupun dosen itu sendiri telah mampu untuk dapat mewujudkan integrasi dalam terapan dan bukan berarti pada konsep saja.
Jadi kalau konsep barangkali hampir semua orang tahu wajibnya sholat, wajibnya puasa dan sebagainya, punya asal karimah. Tapi terkadang belum terlihat pada mahasiswa kita, gitu dia. Nah, jadi oleh karena itulah tugas pimpinan, tugas semua dosen lah tentunya untuk dapat mewujudkan visi misi rektor yang ideal itu dalam kehidupan nyata. Nah, gimana di FDK mengintegrasikannya dalam pengembangan akademik di Wahdatul Ulum itu, Pak? Nah, baik. Dalam pengembangan tentang akademik, ini kan kita lebih cenderung kepada tridharma politik ya. Tridharma politik itu ada berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengadilan bermasyarakat. Nah, di dalam pendidikan pamannya, terutama dalam pembelajaran, setiap dosen mengajar itu, dia bukan hanya fokus pada materi diajarkan saja, bukan hanya itu, tapi dimasukkan ini pemahaman masyarakat lebih makro dia. Jadi mereka tidak hanya terbatas memahami konten pembelajaran saja, tapi diilhami dengan pendekatan keagamaan yang lebih jauh dari itu. Artinya tidak berhenti pada konsep atau teori saja tadi, tapi pengamalannya itu. Nah, contohnya pakaian mereka semakin rapi, gitu ya. Hormat mereka semakin dosen semakin bagus, gitu ya. Kemudian dalam perkuliahan nggak boleh bercakap-cakap satu sama lain dan sebagainya. Ini kan kita atur dan untuk mewujudkan tadi ada integrasi tadi itu, sehingga mereka etika semakin bagus, akan sempurna begitu. Hasil saya pikir dalam hal untuk pendidikan tadi itu perlu kita masukkan visi misi rektor itu, sehingga mereka akhlak semakin bagus, kebersihan semakin terjamin, disiplin semakin tinggi dan sebagainya. Itu sudah dilakukan di FDK? Sudah, kita sudah lakukan. Cuman tadi saya katakan, karena belum kita kuliah secara offline keseluruhan, jadi terbatas kepada mahasiswa kita yang hanya mengikuti online tadi. Tapi insya Allah ketika sudah kita mulai belajar melalui offline itu atau langsung, tentu akan lebih dijabarkan kembali sehingga mereka memahami secara lebih makro dan lebih luas. Artinya kurikulumnya juga sudah berubah ya, Prof? Sudah. Silabus gitu. Ya, kita sudah ke sana arahnya. Jadi bukan lagi sekedar hanya mungkin sumber daya manusia dalam arti secara umum saja, tapi lebih menukik kepada perlunya integrasi ilmu itu dan juga nanti tentu pembinaan kampus yang lebih alamiah, yang lebih santun, yang lebih harmonis, yang aman, dan penuh kepemilikan atau kekeluargaan. Baik Pak, menarik bahwa sudah terjadi perubahan ya dalam konteks silabus, RPS di FDK dalam mengintegrasikan Wahdatul Ulum itu ya, di dalamnya. Bagaimana capaian yang sudah dilakukan, Prof ya, dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen di FDK, Prof, saat setahun ini? Baik, terima kasih. Dalam bidang penelitian, kita juga sudah berupaya untuk memotivasi dosen-dosen kita untuk melakukan penelitian tadi dan kita arahkan berkolaborasi dengan mahasiswa kita. Artinya penelitian yang mereka lakukan ini dibimbing oleh dua pembimbing atau promotor ya. Ini mengarahkan masyarakat lebih kreatif, lebih dinamis dan juga tidak menghilangkan, bahkan sebaliknya mendorong mereka ingin kembali mengintegrasikan ilmu dan amal tadi ini. Di penelitian kolaboratif di luar. Jadi di sini ada dua hal penelitian kita. Pertama, penelitian lakukan itu berbasis output dan outcome ya. Jadi setelah hasil penelitian tadi kita peroleh, tapi apa sumbangan terbaik untuk masyarakat kita? Katakan, ketika mereka meneliti, bagaimana cara-cara pendekatan masyarakat yang mungkin minoritas begitu. Ya. Jadi pendekatan digali melalui penelitian tadi itu, kemudian ini dimutasi pada masyarakat daerah Karo, contoh sederhana kan? Bagaimana hasil penelitian itu diramu, disempurnakan, tapi hasil tadi bukan berhenti pada ilmu saja, tapi dipraktekkan di masyarakat kita. Jadi nanti berbasis pengabdian. Jadi ini akan bergulir ini. Bisa saja penelitian mengaktifkan komunikasi dosen dan mahasiswanya. Karena Bapak Ibu, saudara kalian barangkali kita tahu selama ini, justru dosen-dosen kita tidak naik golongan atau lama naik golongan tadi, kekurangan penelitian tadi. Banyak dosen kita ibaratnya lama naik golongan, banyak terhalang karena penelitian dan penulisan karya ilmiah itu. Nah, sebagai dekan, saya berupaya untuk memberikan motivasi kepada mereka, bahkan juga ada dana yang diberikan oleh pemerintah kita melalui universitas atau UIN kita maupun melalui fakultas. Juga memberikan motivasi untuk rajin meneliti dan meneliti itu berbasis outcome.
Apalagi saat ini kita paham semua bahwa salah satu karakter yang diminta dari kalau dulu standar sekarang karakter 9 itu adalah berbasis outcome. Artinya penelitian tadi dilakukan oleh mahasiswa dan dosen itu dapat disumbangkan, digunakan oleh masyarakat secara langsung. Itu dia. Jadi inilah yang barangkali tugas kita sekarang ini, bagaimana mempromosikan ini, memformat ini semua, sehingga nanti pada akhirnya masyarakat pun ikut merasakan manfaat positif hasil penelitian dosen mahasiswa itu. Seberapa banyak sekarang Prof penelitian-penelitian yang dilakukan dosen yang kemudian diaplikasikan kemanfaatan di masyarakat sudah di FDK Prof? Ya, Sebagai contoh gitu mungkin. paling tidak ini sekitar 30% dari dosen kita setiap tahunnya itu meneliti. Nah, jadi kan naik golongan minimal 2 tahun sekali, boleh 2 tahun sekali ya, boleh 2 tahun sekali. Kita harapkan paling tidak dalam 3 tahun ini sudah ada satu meneliti. Itu ya, paling tidak bahkan kalau bisa setahun ya, tapi paling tidak setelah 3 tahun untuk meneliti ini. Nah itu artinya setelah meneliti ini secara keilmuan dia bisa untuk naik golongan dia, tapi sedang juga mahasiswa terbantu untuk percepat disertasi kalau S2, S3 disertasi, tesis S2 dan skripsi S1. Jadi ini meningkatkan kinerja si dosen tadi itu dan meningkatkan golongan agar cepat tercapai, mahasiswa terbantu, sehingga mahasiswa bisa merasakan bimbingan dari seorang dosen kepada mereka. Oke, Prof. Menarik tadi kita sudah masuk ke mahasiswa langsung, Prof. Iya, betul. Nah, selain melibatkan dan mengembangkan mahasiswa untuk berkolaborasi di dalam penelitian itu, Prof, upaya apa yang dilakukan juga di FDK dalam mengembangkan mahasiswa, apalagi khususnya dalam situasi pandemi ini ya, Prof? Belajar kan tidak begitu maksimal, gitu. Upaya apa yang dilakukan oleh FDK, Prof? Tentu oleh Pak Dekan dan juga jajaran, Prof. Banyak hal yang pernah kita lakukan dan insya Allah kita kembali ke depan. Di antaranya baru-baru ini ya, pada bulan yang lalu itu dalam rangka memperingati UIN kita, Disnatalis kita telah melakukan nama Gema Dakwah. Gema Dakwah itu di situ lakukan berbagai aktivitas, termasuk mahasiswa kita. Bahkan bukan hanya dakwah saya, tapi berlaku mahasiswa Nusa Utara. Nah, kita situ ada 5 perlombaan yang kita lakukan. 1 lomba pidato. Nah, lomba pidato bukan hanya dakwah, tapi semua mahasiswa kita di UIN ini akan ikut lomba pidato. Nah, yang kedua itu lomba berbalas pantun. Nah, itu apa? Karena Sumatera kan kita adalah Melayu dan sebagainya kan konsen dengan pantun. Betul. Bahkan satu istilah dikatakan kalau Pak pidato tanpa dikirim pantun kurang sempurna, kurang lengkap begitu. Jadi kita di UIN Sultara dakwah ini kita lakukan untuk umpamanya balas pantun diperlombakan antar mahasiswa. Ketiga, baru kita buat karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini juga untuk dapat mendukung visi pakar tadi. Jadi kita buat situ karya ilmiah itu berkaitan dengan integrasi ilmu. Integrasi. Gitu ya. Jadi kita ke sana ini. Jadi semua program kita setelah Pak Rektor canangkan visi misi beliau, 2 pendidikan yang paling terlihat dalam integrasi ilmu tadi, kedua integrasi beragama, itu dibuat. Jadi karya ilmiah itu berbasis integrasi ilmu atau integrasi beragama. Nah, jadi kita buat karya ilmiah. Ketiga, bidang olahraga itu di semeja. Terus kita lakukan juga untuk permainan ini atau untuk diperlombakan sehingga mereka kreatif tadi. Mereka nggak lagi pandai demon untuk mencari kesalahan orang lain, tapi demon artinya positif. Mereka ikut terlibat sebagai pemain dan pemenang tenis meja. Bahkan yang kelima itu badminton. Nah, kemarin kita juga antar fakultas dan alhamdulillah nampaknya ini memang fair. Kita dakwah kebutuhan juara umum mendapat piala bergilir dari proses dakwah. Oke, Prof. Ini yang menarik juga dari cara FDK ya, Prof. Dan juga pihak dekanan menerapkan integrasi keilmuan, kemudian moderasi beragama. Nah, yang ketiga ini, Prof. Gimana dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini dalam menerapkan Islamic Hospitality ini, Prof, di dakwah, Prof? Kita lakukan dengan 2 konsep atau 2 pendekatan. Pertama, motivasi dulu, meyakinkan mereka, termasuk dosen pegawai kita. Nah, yang saya ingin katakan di sini pertama disiplin.
Di situ itu baik dosen pegawai, bahkan di UIN kita di Pasar Office saya buat itu. Di samping mereka absen online melalui melalui Siralin, Siralin tadi, juga saya buat manual. Nah, saya katakan di jam 9 paling tidak sudah sampai di kampus, pulang paling cepat jam 3 atau jam 4. Jadi saya terapkan, ada manualnya. Jadi maksud saya untuk menerapkan tadi itu segi teoritisnya, artinya dari segi dari segi pengamatan kita dan bisa observasi berapa yang rajin berapa yang tidak, gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua, kita lakukan juga pada mahasiswa kita. Dalam perkuliahan. Walaupun kita melalui perkuliahan online atau Zoom itu, kita katakan waktu kuliah jam 9, tepat jam 9 buka monitor. Jangan ada yang barangkali keluar. Selama kita mengajar, saya katakan di awal kuliah ini, dari awal sampai akhir harus hadir dan tidak boleh keluar. Monitor kamera dihidupkan. Kalau tidak dibuka kamera, nanti siapa tahu sudah dibuka sebentar dia keluar, jadi makan begini sebagainya. Kita nggak tahu kan? Katakan. Saya anggap hadir itu adalah ketika dia mulai pembukaan kuliah dimulai sampai habis selesai dia harus ikut dia terlihat dan dibuka kameranya. Itu juga mempraktekkan, mengintegrasikan punya ilmu itu dan beretika dan belajar. Itu dia. Nah, jadi situ terkait semua. Oke. Jadi gitu cara menerapkan Islam hospitality adalah pendisiplinan di internal terlebih dahulu. Ya. Nah, terus selain itu tadi kebersihan juga. Ya, baik barangkali di kampus kita ini dakwah sekarang sudah berbenah itu, taman-taman sudah kita perbaiki, hal-hal yang harus kita perbaiki ya. Semua kita usahakanlah dengan kebersihannya dan kenyamanannya, dengan kepemilihan dan pemilihan kekeluargaannya kita hidup di sana. Sehingga kampus itu kampus idaman kita bangga dengan UIN kita, bangga dengan fakultas kita mulai dari diri kita, pimpinan-pimpinan yang ada, maupun tentunya dengan mahasiswa kita. Nah, tadi kita sudah banyak berbicara terkait pada capaian, Prof, apa yang sudah dilakukan. Nah, ini tentu tidak semuanya lancar ya, Prof. Iya, betul sekali, betul. Nah, ini kalau boleh berbagi, Prof, apa tantangan terbesar yang Prof hadapi dalam memimpin FDK ini dalam mencapai visi dan misi UINSU kita ini, Prof? Sebenarnya walaupun bukan tantangan secara langsung, paling tidak mungkin ada penyempurnaan ke depan. Nah, salah satu yang dirasakan adalah itu kurang seimbangnya antara jumlah mahasiswa kita dengan dosen tetap kita yang ada. Rasio perbandingan antara dosen dan mahasiswa. Jadi contoh pada saat ini S1 kita saja dengan 4 prodi itu berjumlah 2.147 orang. Ya, 2.147 ini dosen tetap hanya 30 orang. Berarti 1 banding 72 orang rasionya. Padahal diharapkan ya paling tidak kalau mau di SOS atau mungkin keagamaan ini 1 banding 50 atau bahkan 1 banding 40 dan lebih bagus lagi. Sedangkan kalau di sains atau di umum mungkin 1 banding 20, masih 1 banding 30. Nah, jadi saya pikir hal ini ya merupakan harapan kita semua tentunya, baik kan dari fakultas maupun dari rektorat kita nanti ke depan insya Allah jika ada peluang penambahan atau mengusulkan pada kementerian kita ada peluang dosen bisa ditambah agar rasio itu lebih seimbang. Kalau mungkin belum sampai 1 banding 30-40, ya paling tidak 1 banding 50, saya pikir itu akan lebih terasa manfaatnya. Itu satu. Kedua tentunya perlu tetap pembinaan lagi. Baik kami dari fakultas kepada dosen kami dan tenaga pendidikan kami juga, semangat kerja yang ditambah lagi. Kadang kita jujur mengatakan, nggak tahu kita bagaimana kadang-kadang sebagian pegawai dosen kita ini. Dari segi gaji sudah luar biasa bagusnya, pendapat sudah bagus, tapi kadang-kadang masih ada kemalasan di antara mereka. Etos kerja kurang. Nah, barangkali perlu suntikan rohani lagi nanti ini, atau mungkin arahan pimpinan kita baik dari biro maupun tim kami dari dekan, tetap ini tidak berhenti memberikan motivasi, sugesti agar mereka tetap mau rajin bekerja. Karena juga agama kita menyarankan bahwa kita nggak berpangku tangan, tapi bekerja keras dan ikhlas dalam bekerja. Barangkali 2 kata yang sangat berhubungan sama-sama. Ikhlas dan ikhlas bekerja keras. Bekerja keras. Iya. Menarik, Prof. Nah, apa rencana ke depan kita, Prof, dalam peningkatan kemampuan dosen, pengembangan akademik, maupun pengembangan mahasiswa serta pemberdayaan umat yang akan dilakukan di FDK?
Baik, dari sisi pegawai atau dosen, kita kan setiap hari Rabu itu di Fakultas Dakwah diadakan rapat pimpinan fakultas. Oke. Nah, di sana saya sebagai dekan berupaya untuk tetap memberikan arahan, bimbingan, memberi contoh kepada mereka bahwa kita betul untuk dapat mengintegrasikan antara konsep tadi dengan amaliyah kita. Jadi kita katakan disiplin, dan tentu disiplin bukan di lapangan. Katakan berakhlak atau beretika, itu tunjukkan sebagai pimpinan kepada yang lain, kepada mahasiswa kita. Kita mulai dari pimpinan ini saya katakan. Jadi artinya bahwa perlu pembinaan baik kepada tingkat dosen kita pun maupun para mahasiswa kita. Itu satu. Yang kedua, memberikan penghargaan pada dosen yang berprestasi. Nah, penghargaan. Jadi pada event yang lalu adanya di PON 20 atau 21 lalu itu salah seorang mahasiswa kita namanya Farhan berhasil mendapat predikat, dapat juara 1 atau dapat piala ya, penghargaan dan sabuk emas ya, emas itu terbaik dalam bidang tarung derajat. Salah satu pertarungan atau seni bela diri yang ada di lakukan di PON tadi itu, anak kita dapat juara 1. Juara PON ya, Pak? Juara PON nasional intinya. Nah, ini satu kebanggaan kita. Nah, jadi maksud kita dalam kait ini ke depan insya Allah adalah uang pembinaankah namanya, atau katakanlah uang untuk memberikan motivasi mereka lebih kreatif anak-anak kita ini. Nah, jadi selama ini barangkali masalah pendanaan kita masih relatif kecil, mungkin ke depan harapan kita tentunya, dan semakin banyak kita berikan bantuan mereka yang berprestasi ini, baik mungkin uang kuliah sekian semester kita gratiskan barangkali, atau berikan pokoknya piagam lagi, dan kalau mungkin ada uang sedikit tambahan akan lebih maksimal mereka rasakan. Sehingga mereka lebih termotivasi dan dihargai tentang kinerja selama ini. Ini insyaallah dilakukan dan ke depan akan kita lanjutkan kembali. Oke. Ada upaya dalam meningkatkan kuantitas penelitian dosen, Prof, yang dilakukan di FDK upaya ke depannya? Ya, gini, saya selalu menganjurkan kepada dosen-dosen kita bahwa penelitian ini nggak dapat dinafikan saja. Tapi tak ada bantuan dari pemerintah dalam penelitian ini, tapi karena kita sebagai dosen wajib itu harus ada, kan kita sekarang menerima uang sertifikasi begitu cukup lumayan menurut saya, bisa untuk mandiri. Kalau Anda pun tidak ada biaya dari pemerintah kita. Betul. Nah, karena itu juga meningkat prestasi dia. Nah, makanya selama ini kan ada kesannya itu banyak dosen kita yang tidak naik golongan, makanya dari 4A ke 4B dan sebagainya tadi, penelitian tidak ada. Terus ini kurang. Terus banyak dosen kita sekarang ini agak tertinggal dalam menulis artikel gitu, Prof ya. Jadi usaha yang dilakukan di FDK bagaimana ke depan? Ya, jadi saya katakan kita motivasi mereka bahwa pokoknya menulis buku. Buku ini berkaitan dengan mata kuliah dia, ada peningkatan untuk kinerja dia dan motivasi dia, kita berikan anggarannya. Seperti misalnya dakwah contohnya berapa tahun terakhir ini, termasuk tahun saya menjadikan ini, itu kan setiap penulis buku ini kan bisa dibayar oleh fakultas untuk kalau 3 orang penulis setahunnya itu bisa dibayar oleh negara melalui uang negara kita. Nah, kan jadi dapat dia bukunya bisa untuk naik golongan dia, bahkan sebagai kecil bisa untuk nambah income dia. Kan dijual buku ini pada mahasiswa atau masyarakat kita. Berarti banyak positifnya untuk dia dapat karya semakin bagus, semakin dikenal oleh orang lain. Karena saya selalu mengatakan ini, jika Anda membaca, rajin Anda membaca, Anda akan dapat mengenal dunia. Dengan Anda menulis dan Anda meneliti, Anda dikenal oleh dunia. Jadi 2 hal besar luar biasa. Ketika Anda rajin membaca, Anda kenal dunia. Ketika Anda rajin menulis dan menyampaikan hasil penelitian kepada orang lain, orang Anda dikenal oleh dunia. Terima kasih sekali, Prof. Ini seharusnya lebih banyak kita diskusi ya, Prof ya. Tapi saya ambil kata kunci Prof yang terakhir bahwa dengan menulis dan meneliti Anda akan banyak dikenal oleh dunia. Sudah waktunya UIN ini dikenal lebih banyak oleh dunia melalui tulisan-tulisan para akademisinya, Prof ya. Terima kasih, Prof. Waktu juga yang memisahkan kita atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan khususnya pada Winsu dalam pengembangan Winsu kita. Sahabat Winsu TV, demikianlah bincang-bincang kita hari ini dengan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Winsu,
Profesor Lahmudin Lubis, Master Education. Ya. Kita akan bertemu lagi pada lain waktu dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.